Nah, kalau kita semua yang punya handphone nih, pastinya anak-anak muda yang super canggih-canggih ini, untuk apa sih kita harus mereset handphone kita? Biar nggak lemot. Terus supaya menghilangkan apa? Virus. Loh, padahal kita kan nggak ngundang virus kan? Kok tiba-tiba ada virus dalam handphone kita? Jorok gitu ya. Gereja kita ini unik ya Bapak Ibu ya, makanya kalau yang baru-baru datang ke gereja kita, wah ini gereja kok ada ya, pendetanya khotbah disaut-saut gitu ya, banyak orang kuningnya di gereja kita ini Bapak Ibu ya. Yang kuning kelihatan nyata memang Jos, si Juli, tapi yang enggak kelihatan nyata ada Ita ini kuning, tapi enggak kelihatan nyata, sembunyi-sembunyi di dalam heboh juga Bapak Ibu ya, dan yang lain-lain banyak lagi. Nah gini Bapak Ibu, kita harus samakan bahasa untuk malam hari ini kita resetting ulang. Karena kalau enggak kita setting, masing-masing punya pola pikirnya, tujuan kita masing-masing, kita enggak akan sampai kepada tujuan yang sama. Tujuan kita retreat pada malam hari ini, kita samakan bahasa kita, pola pikir kita. Suami, istri, anak-anak, termasuk dalam kebersamaan di gereja ini, sehingga kita bersama-sama melesat luar biasa pada tujuan Tuhan. Baik masing-masing dalam keluarga maupun untuk kebersamaan dalam seluruh gereja. Nah, baik riset itu untuk mengembalikan sistem perangkat lunak ke kondisi semula sesuai dengan apa? Sesuai dengan standar mula-mula pabrik. Jadi harus ada acuannya. Acuannya itu apa sih? Standar awal dibuatnya. Nah, virus itu terjadi kita ada dosa, kemudian pikiran-pikiran kotor, kemudian iri hati, kemudian kebencian, kemudian dendam. Itu seringkali kan tanpa sadar masuk. Lah iblis masuk, makanya virus juga tanpa sadar masuk ke perangkat kita kan. Kita nggak pernah undang itu. Kebencian, iri hati kita nggak pernah undang, tapi tanpa sadar itu masuk. Nah, oke, oleh sebab itu malam hari ini kita yuk resetting. Kita pulang retreat ini bukan hanya dengar firman Tuhan, saya percaya kita semua akan mengalami encounter selain firman Tuhan, kita pujian penyembahan, kita pulang mengalami sesuatu yang baru, semua pola pikir disetting ulang. Next kan. Nah, manfaatnya adalah ponsel kita jadi bersih dari virus dan malware. Kemudian kinerja ponsel kita menjadi optimal. Jadi lebih cepat, nggak lemot lagi. Bapak Ibu, firman Tuhan ada berkata, kalau dosa itu sifatnya apa? Gandoli. Di dalam firman Tuhan, dia itu akan memegang sehingga kita nggak bisa berlari Bapak Ibu. Makanya harus dibersihkan. Cara membersihkannya tidak ada lain dengan firman Tuhan. Nah, menghapus aplikasi dan data sampah sampai ke akar-akarnya. File-file sampah kita yang ada. Orang-orang yang kita benci, sakit hati atau apapun juga. Ayo kita mulai delete malam hari ini ya, sampah-sampahnya itu. Nah, membersihkan file yang tidak berguna, ruang penyimpanan jadi longgar. Kalau sudah longgar diisi dengan firman Tuhan. Next kan lagi. Nah, kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu dalam Amsal 21 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Pak Yudi pasti punya pandangan. Buat Pak Yudi, aku benar. Buat Bu Ita, aku benar. Buat Abraham, aku yang benar. Masing-masing benar, kalau nggak disatukan nggak nyambung. Saya kasih ilustrasinya nanti di bagian akhir, itu yang paling tepat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next kan lagi. Selanjutnya, sama seperti tadi kami kesini itu enggak kebetulan loh, tiba-tiba kemarin panitia menghubungin kami, Pak Roni bisa datang sama Pak Hendra ya. Pak Hendra baru mendarat jam 8. Oh puji Tuhan banget, karena bisa bantu setirin Pak Roni juga gitu ya. Nah kita pakai apa? Pakailah GPS tadi kita. Semua orang menuju ke lurus sana. GPS bilang kita suruh belok kanan. Wah ini kok nyempal sendiri, tapi kita harus nurutin gitu ya, nurutin ke sana. Nah masalah konflik antar generasi, ini yang terjadi. Suami istri, anak-anak, kita harus menyamakan nih. Bahasa kita aja sudah beda Bapak Ibu. Bahasa anak zaman now adalah gretong lah, terus kemudian mehong.
Beda generasi, beda bahasa Bapak Ibu. Kita tuh diketawain, kita cerita sama Tevi, Mama, Papa, mehong itu mahal. Karena awalnya mula dikenal barang jualannya mehong-mehong. Kita baru tahu istilah. Pak Wira ketawakan, emang ngerti gretong, mehong gitu-gitu semuanya. Rempong, bucin, santuy, mager, segala macam istilah anak sekarang. Nah makanya kita disatukan bahasa kan. Kalau enggak anak-anak nganggap kita tuh papa mama enggak asik diajak curhat. Mama kuno gitulah. Oke. Kemudian kesukaannya pun beda. Anak sekarang ngafe, hiking, Instagram, Facebook, ngevlog dan lain-lain lah. Sometimes kalau saya tanya David, Fit kamu mau kemana? Kalau kita Pak Benny zaman dulu, kita mana mau jawab zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan mau kemana ditanya jawab dong. Kalau David mau tahu aja sih mah. Pokoknya aku kan pergi yang aman toh, sudahlah percaya aja. Emang kita jawab gitu Pak Benny sama orang tua kita, nggak berani. Emang mau tahu aja katanya gitu, diemlah saya. Curcol nih ya, yang di belakangan denger gitu. Terus kemudian mengelola waktunya beda, pola kerjanya beda. Kita kan orang zaman dulu kerja 8 to 5, anak zaman sekarang kerja mah dari rumah, kerja kan di kafe, beda Bapak Ibu culture-nya, etikanya pun juga beda. Nah ini loh Bapak Ibu malam hari ini kita tuh harus nyatuin gini-gini. Bener enggak anak-anak guys gitu. Saya khotbah bilang guys tuh sama Tevi dikayak ketawain. Mama sudahlah enggak usah berpura-pura jadi anak zaman now sudah beda mah. Katanya gitu. Guys gitu bahasa Jawa. Nah selama kita memaksakan maka kedua belah akan semakin melukai. Oke next kan lagi. Nah pemicunya Bapak Ibu karakter dasar budaya yang kita nggak bisa paksakan dan pola pikir yang berbeda. Nah para orang tua di tempat ini juga para anak generasi saat ini kita akan berpikir kita tuh kok kenapa ya nggak nyambung sama orang tua. Anak juga berpikir kenapa ya aku nggak nyambung sama anak. Yang pertama kita belajar karakter dasar. Oke di sini yang deket sama ini ya, yang anaknya lebih dari 1. Pak Benny punya anak 3, Bu Helen. 3 ini sifatnya sama atau langit bumi? Langit bumi, iya kan? Bu Diana anak 2, sama sifatnya atau beda langit bumi? Beda banget, iya kan? Tirsa sama Tevi aja langit bumi. Tirsa kayak saya, orangnya benar-benar dipikirin banget, perfect banget. Saya kalau ngambil sambal kebanyakan, mama dosa ya kalau ngambil sambal kebanyakan di McD ya. Mama buang sia-sia tuh berdosa merugikan orang lain. TV-nya gitu, beda banget gitu loh. Nah Bapak Ibu kita perhatikan, karakter dasar suami istri aja beda banget. Nah yuk kita sekarang belajar. Next yang pertama. Nah orang tua ingat ya, jangan memandang anak-anak ingat ya, jangan memandang orang tuamu orang aneh. Demikian pula sebaliknya orang tua jangan nganggep anakmu ini aduh yang ini benar-benar jiong. Siapa yang di sini masih punya pola pikir anak itu jiong? Nah kita jiong itu enggak cocok kalau orang Chinese tuh punya pikiran tolak belakang. Nah saya jelasin sama-sama. Gini Bapak Ibu, Fem matiin, enggak apa-apa deh ini deh. Gini ya Bapak Ibu, anak-anak perhatikan supaya kita nyambung mulai sekarang. Anak enggak bisa milih orang tua siapa dari mana ia akan dilahirkan. Sebaliknya kalau dia jadi anak kita itu berarti juga ketetapan Tuhan. Dan Tuhan menganggap kita dapat dipercaya untuk membawa anak kita pada tujuan Tuhan. Hai anak-anak, kamu gak bisa milih orang tua. Orang tua juga kita gak bisa milih anak. Anak saya lahir 3 aja beda karakternya, beda fisiknya. Orang tua juga gak bisa bedain lebih sayang kepada anak yang karakternya lebih nyocok ke dia. Karena mereka juga lahir dengan karakter itu. Nanti kita belajar sama-sama ya. Saya enggak jawab dulu karena kita akan belajar. Nah Hana punya anak Samuel, Maria Yesus, Tamar punya anak Peres, Ruth punya anak Obed. Apakah itu kebetulan?
Maaf, sedikit maaf anak-anak muda, bicara dewasa ya. Bahkan ketika suami istri berhubungan pun, itu kan jutaan berlomba-lomba sperm yang masuk ya. 500, kamu ribu juta yang mana? Dokter aja mana dokter? Bu Sri mana? Bu Sri berapa sperm Bu? Sperma yang masuk ke yang sudahlah itu tidak penting deh. Daripada juta, daripada ribu, aku talangin duluan katanya. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ya. Satu yang jadi, ini yang mau saya jelaskan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka, baca sama-sama. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dari maaf seberapa kalinya hubungan suami istri, berapapun yang keluar sperma, tapi yang satu yang unggul itu atas karunia Tuhan. Dan secanggih apapun ilmu sekarang, mau menetapkan anak laki ataupun anak perempuan, yang keluar itu pun itu dari Tuhan. Nah, next kan ya, lebih lanjut lagi. Nah, saya butuh Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan statement ini. Ya, seorang ahli psikoanalisis yang namanya Sigmund Freud dan pendiri behaviorisme yang namanya J.P. Watson. Kalau yang sini sekolah psikologi pasti tahu dua ahli ini. Ya, ini pokoknya seorang psikoanalisis level dunia. Mereka percaya bahwa anak lahir ke dunia sebagai kertas tulis kosong. Bagi mereka, bayi itu tidak punya karakteristik bawaan. Segala sesuatu yang menjadikan dia baik ataupun jahat dihasilkan dari pengalaman yang diberikan dunia di sekitarnya. Anak itu cuma bahan mentah bagi orang tua untuk dibentuk dengan cara yang cocok dengan mereka. Apakah Bapak Ibu setuju dengan statement ini? Jadi anak itu lahir kosong, orang tua, nurture orang tua yang akan menuliskan karakternya mereka. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju. Yang enggak setuju angkat tangan. Enggak apa-apa Bapak Ibu, kan belajar. Ya enggak setuju angkat tangan. Bu Morin kenapa enggak setuju alasannya? Jadi kamu berpikir anak itu lahir sudah ada karakter dasar. Setuju? Pak Yudi kenapa alasannya? Kan ini retreat dong, jadi yang biasanya kan bapak-bapak yang tanya, sekarang saya yang tanya. Kenapa Pak Yudi enggak setuju? Oke, Bapak Ibu, saya enggak asal mengajar tanpa dasar ayat. Yuk kita belajar. Next kan. Nah, Ismail di dalam Kejadian 16 ayat 11-12. Selanjutnya siapa yang suaranya keras? Ayo bisa bantuan ganti. Oke, Jos, bacakan yang keras, Jos. Selanjutnya kata malaikat Tuhan. Pelan-pelan. Bacanya bermakna itu. Kejadian 16 ayat 11 sampai 12. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi pendapat tadi benar atau salah? Salah. Karena jelas firman Tuhan Ismail lakunya seperti keledai liar. Bahkan firman Tuhan di sini dikatakan ke depannya pun sudah ditetapkan. Tangan akan melawan tiap orang dan di tempat kediamannya ia akan menantang semua saudaranya. Ada lagi satu contoh. Bahkan kakak adik pun beda sifat.
Itu ada loh Bapak Ibu. Next kita lihat. Firman Tuhan kepadanya, Yakub dan Esau ya, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Ini bicara karakter. Cucu saya ini yang Zion itu dari kecil sudah mulai kelihatan kepemimpinannya. Dia mau beli galon kemarin. Epi, dia panggil ontinya. Epi itu Tevi. Epi, beli, nama tokonya Raf. Seharusnya beli galon di Raf. Dia bilang beri Raf di galon. Dia bilang gitu. Epi, dia panggil antinya. Beli Raf di galon. Dia bilang gitu. Antinya turun. Habis gitu sampai di tempat isi galon. Dia bilang sama mamahnya, Mami, you stay here, okay? Dia yang mau turun, dia mau beli. Dia suruh maminya stay here, okay, jaga adiknya. Jadi kecil-kecil sudah bisa ngatur adiknya, bisa ngatur orang tuanya. Kalau yang kecil, dari kecil udah kelihatan itu nurun engkongnya. Pecicil gitu Bapak gitu. Nah makanya Pak Yudi, Bapak sendiri kuning loh Pak, pecicilan juga loh Pak. Perhatikan Bapak Ibu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Ini sudah jelas Bapak Ibu, udah ditetapkan. Kakak adik pun beda. Dan anak yang tua menjadi hamba dari anak yang muda. Next kan lagi kita akan belajar. Nah saya menyadur ini dari bukunya James F. Dobson. Ini tulisannya Chess dan Thomas, 3 kategori dasar pola temperamen anak. Saya bacakan aja, enggak usah jelaskan lagi. Next kan aja, Fem habiskan. Anak yang sulit atau temperamen keras. Ada anak yang mudah, ada anak yang hangat atau pemalu. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bukan berarti anak yang sulit atau temperamen keras itu menjadi pemberontak. Tidak, di dalam buku tersebut saya baca, seharusnya kalau bicara tentang parenting khusus, kami ada tabelnya. Bahwa kalau orang tua memberikan nilai-nilai yang benar kepada anak yang sulit, justru grafiknya tuh gini Bapak Ibu, semakin remaja semakin naik, wah semakin berontak maksudnya. Di usia yang meninggi semakin puncak memberontak, nah usia 20 tahun dia mulai menurun. Kembali kepada nilai-nilai orang tua. Dan kalau ternyata orang tua bisa bina anak-anak ini, justru mereka jadi pemimpin-pemimpin. Top leader justru di yang karakternya sulit. Nah sekarang bagaimana orang tua yang mengarahkan gitu ya. Next kan selanjutnya. Kalau David itu dulu pemalu. Dulu papanya aja mau ceritain. David ini dulu pemalu Bapak Ibu ya. Saya masih ingat waktu TK tiba-tiba saya dipanggil sama kepala sekolah. Zaman dulu kan masih belum ini autis lah gitu-gitu. Dipanggil gitu, Bu saya panggil anaknya ibu. Karena waktunya anak lain main keluar ke halaman. Semua langsung main ayunan, main cincot semuanya. David itu di ujung halaman cuman gini Bapak Ibu. Gini sama gemeter, ketakutan. Lah saya enggak ngerti parenting. Bapak Ibu justru ketakutan saya cubit ya, saya malu kok anak pemalu. Kagak ngerti dulu. Nah ini kalau bicara parenting lain sesi lah. Harus pemulihan anak ini. Nah jadi karakter dasar anak itu ditentukan oleh ketetapan Tuhan. Memang DNA orang tua, tapi ingat loh tidak semata-mata DNA. Karena satu anak bisa macam-macam sifat. Jadi DNA orang tua dan ketetapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu enggak ada istilahnya jiong. Rupanya gini, suatu kali kami memfoto karakter. Anaknya 4, saya ini Pak Roni. Ini mamahnya cerita, jiong banget sama anak perempuan saya. Anak laki saya yang sulung, dia bilang gitu. Selalu kalau dikasih tahu ngelawan, pokoknya selalu why. Akhirnya kami foto karakter, ternyata emaknya merah 666. Itu anaknya merah 666, iya. Jadi istilahnya tabrakan. Justru yang sama-sama karakter itu yang orang bilangnya jiong. Saya itu yang sama karakter persis sama Tirsa.
Gitu. Tapi akhirnya kita belajar, bukan berarti kita menyerah dengan karakter ini Jiong enggak cocok kamu. Enggak, justru kita justru sesi ini kita belajar. Gitu ya. Nikmatin gitu ya, bersinergi. Next kan lagi, yang kedua kita bicara budaya. Saya nggak lama di sini karena memang budaya kita nggak bisa dipaksain sama, nggak bisa. Bapak Ibu yang punya anak-anak usia milenial atau anak-anak yang usianya lebih muda, beda banget Bapak Ibu pola pikirnya. Kadang-kadang kita nggak habis ngerti, tapi itulah mereka. Anak-anak di sini, anak-anak milenial dan mungkin lain usianya yang lebih ke bawah lagi, kalian juga jangan berpikir mama papaku ini terlalu kuno banget ini itu. Ayo sekarang kita bersama-sama setting, pahami masing-masing. Bu Lucy kan punya anak, beda banget budayanya. Kita dulu mana sih mau kurang ajar sama orang tua. Anak zaman now, kalau dilarang sedikit, emang kenapa? Alasannya apa? Butuh reason. Anak zaman now tuh butuh reason gitu ya. Dianggapnya Bapak Ibu, Greti gini ya, kamu gitu sama papa mamamu ya. Kamu ketawa keras ya Reinhard, kamu juga milenial loh. Curcol kamu ya. Next kan lagi. Nah yang terakhir, sebelum saya kasih Pak Roni ya Bapak Ibu ya. Pola pikir anak zaman sekarang juga beda. Jadi karakter, budaya itu yang akan mempengaruhi pikirannya. Makanya saya taruh pikiran paling bawah. Karena karakter dulu, budaya di mana dia hidup, mempengaruhi pola pikirnya, mindsetnya. Oke, kita bicara Rehabeam. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tahu semua Rehabeam ini anaknya Raja Salomo. Tahu ya, dia pastinya ada dalam pendidikan raja lah. Singkat cerita waktu bapaknya mati, dia dipercaya jadi raja. Pada waktu dia raja, saya ceritakan dulu singkat, enggak usah baca ayatnya supaya enggak kelamaan nanti baru ke sono ya. Nah, datanglah rakyat kepada Rehabeam, Raja kurangilah pajaknya karena bapakmu itu memberikan kami pajak terlalu berat. Nah kemudian Rehabeam ini datang kepada orang-orang seusia bapaknya yang tua-tua, dia minta nasihat, saya bacakan. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, padahal dia tahu selama hidupnya Salomo bapaknya, dia jadi pendampingnya, penasehatnya. Padahal Salomo, kalau kita lihat orang yang paling berhikmat, tapi orang-orang ini pun mendampingi bapaknya, berarti mereka pun orang-orang yang berhikmat. Tapi firman Tuhan berkata, katanya ayahnya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Nah tua-tua menjawab, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Istilahnya gitu, kamu ngalah sedikit malah kamu dapat semua hati dari rakyatmu. Nah dia cuma dengerin nasihatnya para tua-tua. Tapi ia mengabek, sama-sama Bapak Ibu, yang anak-anak milenial baca yang keras supaya kita belajar. 1, 2, 3. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Hai anak milenial, kamu memang punya teman-teman yang mendampingin kamu. Tapi keputusan di tangan kamu sendiri loh. Ingat ya, kita makanya sinkronkan malam hari ini. Next kan. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, itu tadi ya permintaannya. Dijawab apa? Yuk kita baca sama-sama. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahmu. Nantang dia Bapak Ibu. Songong gitu ya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang muda. Jadi gini loh Bapak Ibu. Makanya anak yang zaman now, dia akan lebih mendengarkan apa kata dunia saat ini. Apa kata teman,
Dia akan lebih mendengarkan apa kata medsos, apa kata Google, apa kata Instagram, apa kata TikTok daripada nasihat-nasihat orang tua. Jadi yuk anak-anak zaman now, milenial, sekarang kita belajar. Bukan berarti loh apa yang kata mereka itu lebih benar. Walaupun kamu berpikir orang tuamu itu kuno. Oke ya. Demikianlah, baca ya Bapak Ibu, mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud. Next kan. Nah ini ya, dari zaman dulu orang muda itu sering berpikir bahwa nasihat teman itu lebih keren. Sedangkan nasihat orang tua itu jadul. Kok bisa mereka berpikir seperti ini? Nah yang kedua, orang tua tuh gak asik diajak curhat. Apa yang membuat mereka gak mau curhat pada kita? Nah ini sebelum saya kasih ke Pak Roni, ini sedikit tips kepada orang tua yang punya anak-anak seusia David lah kalian ini di tempat ini. Kenapa sih anak-anak sekarang tuh gak mau curhat sama orang tua? Karena seringkali mereka belum selesai bicara, kita sudah menjawab mereka dan kita seakan-akan sudah lebih tahu apa. Gini loh, kamu gak usah terusin ngomonganmu, mama papa sudah tahu maksudmu apa. Padahal ending-endingnya belum tentu itu maksudnya. Kita tuh maaf ya mama-mama, papa-papa, sometimes kita sotoi juga loh sama anak-anak kita. Oh anak-anak yang milenial udah ketawa duluan. Jadi gini loh, ini saya masukkan dari Tirsa Tevi ya Bapak Ibu ya. Ma, kenapa sih anak muda zaman sekarang tuh gak mau akhirnya curhat sama orang tua? Karena di mata mereka, papa mamaku gak asik, papa mamaku itu mereka gini, Tirsa Tevi bilang gini, mereka tidak akan menganggap kita sebagai orang tua yang jadul, itu mereka memahami. Karena mereka tahu kita beda zaman, mereka memahami. Yang mereka tidak suka, bukan karena kita dianggap kuno, yang mereka nggak suka karena apa? Karena kita tuh merasa diri benar, merasa diri yang paling tahu, merasa tahu semuanya. Itu yang mereka nggak suka, bukan karena kita dianggapnya lebih kuno, enggak. Di satu titik mereka berpikir bahwa apa yang mereka pikirkan dan putuskan adalah yang benar dan terbaik. Jadi gak nyambungnya di situ. Mereka berpikir orang tua ini sotoy. Sedangkan mereka sendiri juga punya pikir aku yang paling benar. Gak nyambung Bapak Ibu. Oke, saya serahkan ke Pak Roni. Next kan.